Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, wajib kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yaitu nikmat yang sangat banyak, antara lain nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat waktu luang, sehingga kita pada subuh hari ini kita bisa sama-sama hadir dalam sholat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan tolabul ilmi. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Dan tidak lupa kita juga doakan orang tua kita yang baik yang sudah tiada maupun yang masih ada, ataupun yang sudah tiada, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diterima amalnya, dan nanti dibalas dengan jannahnya Allah. Adapun yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam meniti hidup ini, yaitu hidup di dalam Islam ini. Pada hari ini saya masih melanjutkan kajian kita yang lalu, yaitu mengenai Shiratal Mustaqim. Di bab 6 ini adalah terpecah dan yang benar hanyalah Islam, atau yang benar adalah satu. Karena penyelisihan Shiratal Mustaqim itu ada dua macam. Yang pertama adalah kafir. Kafir itu jelas menyelisih Shiratal Mustaqim. Adapun yang kedua ini adalah sifatnya sangat samar, dan tujuan kita membahas Shiratal Mustaqim ini adalah untuk mempelajari agar kita tidak menyelisih Shiratal Mustaqim. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, dalam penjelasan tersebut di atas, gugurlah teori pluralisme di dasar jahanam yang paling dalam. Nah, itu jadi apa tuh? Teori pluralisme adalah gugur, yaitu nanti karena dia akan masuk dalam neraka jahanam yang paling dalam. Nah ini makanya kita harus benar-benar di dalam berislam ini harus paham. Kita harus tahu yang benar agar kita bisa tahu yang salah. Nah ini ingat bahwa ketika kita tahu yang benar, pasti kita tahu yang salah. Tapi kalau kita nggak tahu yang benar, boro-boro kita tahu yang salah, ya kan? Tahunya semuanya benar, ya kan? Akan seperti itu. Nah ini makanya kita jangan sampai terjerumus. Makanya kita harus belajar. Sampai kapan? Ya sampai kita dimasukkan ke dalam lahat, baru kita berhenti. Itu jangan merasa bahwa saya dulu udah pernah ngaji, sekarang nggak usah ngaji. Nah itu kebanyakan kita kan seperti itu, ya kan? Dulu kita juga punya pemikiran seperti itu. Saya dulu udah pernah ngaji, kita ke Jakarta diajak ngaji, nggak mau ngaji, ya kan? Karena udah pernah ngaji. Alhamdulillah sekarang ini orang sudah berubah pikiran, ya kan? Walaupun dulu pernah ngaji, sekarang tetap ngaji terus agar ilmunya bertambah, kan seperti itu. Karena ilmu kita itu kan sangat sedikit, ya kan? Kata Allah ketika kata Rasulullah, ilmu yang kita
Di dunia ini ada seperti jari dimasukkan ke dalam lautan, sehingga ketika diangkat itu apa tuh? Yang itu tuh yang nempel di jari itu. Pokoknya ilmu itu masih sangat luas. Mungkin di sini dulu kita nggak tahu, di Baitur Rahman kita tahu. Mungkin di Baitur Rahman kita nggak tahu, di masjid yang di Al-Taqwa ini kita tahu, atau di masjid Nurul Iman, kita tahu di sana. Ya seperti itu. Makanya kita harus ngaji. Kalau kita nggak ngaji ya nggak tahu-tahu, ya kan? Nggak tahu-tahu. Akhirnya semuanya dianggap benar. Nah ini, makanya kita agar kita tidak salah, kita tetap semangat tolabul ilmi. Dan kita jangan merasa bahwa saya udah pernah ngaji tadi, ya kan? Karena di dalam kita menuntut ilmu itu adalah di sini banyak keutamaan. Nah ini sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita bahwa kita mengaji ini adalah kita akan diberikan ketenangan, kita akan diampunin dosanya, pahalanya seperti haji dan umroh, ya kan? Akan dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi banyak sekali keutamaan orang haji itu. Makanya kita nggak usah merasa dulu udah pernah, gitu. Hilangkan perasaan seperti itu. Nah ini, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kemudian selanjutnya adalah yang benar hanya satu, maka sangat wajiblah bagi kita untuk mempelajari yang satu tersebut dan menghindar dari yang lainnya. Makanya kita wajib belajar yang satu, yaitu yang benar, yaitu agama Islam. Yaitu yang Islam yang benar yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 19 tadi. Yaitu. Jadi kita harus pelajarin itu, jangan sampai kita tidak mempelajarinya. Nah ini, kalau kita nggak mau mempelajari ya kita akhirnya bisa tersesat. Kita bisa masuk jalan-jalan yang lain. Jadi yang perlu kita ketahui yang pertama adalah arti iftiraq atau perpecahan. Jadi arti dari iftiraq atau perpecahan dalam konteks ini adalah meninggalkan garis lurus atau siratul mustaqim dan mengikuti garis-garis sesat yang banyak dan bercabang-cabang. Jadi iftiraq atau perpecahan itu adalah kita meninggalkan jalur yang lurus atau siratul mustaqim. Nah ini, kemudian kita mengikuti jalur-jalur yang banyak. Nah itu berarti kita pecah, ya kan? Saya berjalan sama Pak Tata langsung terus saja. Saya misah, Pak saya mau ke ini dulu. Nah, itu berarti kan pecah. Jadi nggak satu lagi dengan Pak Tata yang lurus. Padahal yang benar itu adalah yang lurus. Tapi mungkin karena saya tergoda tadi di ke kirinya ada sate Marangi tadi Pak ya. Nah ini akhirnya saya berpikir Pak Tata, bodoh amat, saya langsung aja deh, saya mau sono ada yang lebih enak lagi ya, seperti itu. Kadang-kadang kita tuh tergoda seperti itu. Nah ini karena di belokan tuh banyak banyak hiasan-hiasan, banyak pernik-perniknya ya, banyak pernik-perniknya. Nah ini makanya kita jangan sampai tertipu dengan pernik-pernik tadi. Nah itu jadi iftiraq adalah meninggalkan jalan yang lurus, yaitu siratal mustaqim, kemudian kita mengikuti jalan-jalan yang banyak atau cabang-cabangnya. Dengan kata lain, iftiraq memilih jalan-jalan lain atau alternatif dalam memahami dan menerapkan Islam, yaitu selain dari jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi apa tuh? Jalan-jalan itu apa tuh? Kita dalam mengikuti Islam, kita maksudnya itu menerapkan Islam yang lain yang dianggap bahwa ini Islam. Ada orang yang nari-nari asalkan ini, ini Islam. Ada orang yang joget-joget nyebut-nyebut nama Allah, itu Islam. Kayak gitu-gitu. Ya itu dianggap Islam. Padahal joget-joget, wah itu Islam. Sekarang itu banyak sekali Pak. Dia kalau ketika lihat di YouTube itu, dia katanya selawatan, tapi apa tuh? Dia joget-joget begitu. Nah itu kalau orang yang nggak ngerti, wah ini Islam kayak gini, nah gitu. Tapi kalau yang ngerti, wah ini maksiat nih, akan berkata seperti itu, ya kan? Nah ini, kan udah banyak sekarang nih. Katanya selawatan, tapi lihatin aja tuh, joget-joget sekarang yang ramai itu seperti itu. Wah pengikutnya banyak sekali itu. Nah ini. Jadi karena kita nggak tahu yang benar, akhirnya kita tertipu dengan kayak gitu. Nari, ini Islam nih. Ini
joget-joget Islam, oh ini Islam. Nah ini ternyata bukan itu. Jadi itu yang disebut iftiraq tadi, disebut jalan yang banyak, yang keluar dari siratal mustaqim. Tapi bagi yang nggak tahu itu dianggap sebagai Islam. Nah ini makanya kita jangan sampai tertipu. Kita harus benar-benar mengerti yang apa tuh, yang benar. Jangan sampai kita tertipu dengan amalan-amalan yang seperti itu. Kemudian orang-orang yang seperti itu adalah dia menolak Islam, baik sengaja atau tidak sengaja. Nah itu, jadi orang-orang seperti itu apa tuh? Sudah menolak apa tuh? Menolak Islam dia tuh. Jadi dia menolak siratal mustaqim dia. Kayaknya dia Islam, tapi dia nggak ngerti dia. Sebenarnya dia itu adalah menolak yang Islam yang benar, karena Islam yang benar tidak mengajarkan seperti itu. Jadi apa tuh penyebabnya kita berpecah belah tadi? Jadi yang selanjutnya adalah sebab-sebab penyimpangan. Nah, jadi sebab-sebab penyimpangan dari siratal mustaqim atau penyimpangan dari Islam yang benar. Sebab utama dari perpecahan tersebut adalah karena hawa nafsu dan kejahilan atau kebodohan. Nah, ini. Jadi kita apa tuh? Kita mengikuti jalan-jalan yang lain tadi karena apa tuh? Karena bodoh. Atau karena hawa nafsu. Karena bodoh berarti kita tidak tahu. Karena hawa nafsu kita tahu, tapi karena di situ ada ya tadi sate marangi atau dengar di puncak ada sate kadir. Kalau dulu kadir kambing-kambing muda, ya kan Pak ya. Akhirnya kita belok ke arah puncak ya, mau nyari satenya kadir. Dulu terkenal tuh Pak, enak itu satenya. Jadi ini kan kambing-kambing muda itu. Nah ini. Jadi karena dia tahu bahwa yang benar itu ya yang lurus ini, tapi karena di situ ada apa tuh, karena kita tergoda dengan hawa nafsu, keburu lapar mau makan ini, nah karena kita belok. Nah ini. Tapi kalau orang yang dia tuh apa tuh, dia taat, dia benar-benar menginginkan yang lebih enak, dia nggak akan apa, nggak akan tergoda. Dia akan tetap, di situ ada sate kadir, di situ ada sate marangi, di situ ada apa kayak, dia apa, tidak akan tergoda. Pokoknya saya akan menuju tempat yang saya tuju. Wah, di sana ada keindahan, di sana ada kenikmatan. Nah ini. Jadi penyebabnya karena hawa nafsu dan kebodohan. Makanya kita tuh nggak boleh bodoh, ya kan? Nggak boleh bodoh. Kita harus pinter. Jadi ketika kita sudah Islam itu harus pinter. Makanya kan pernah diterangkan oleh Ustaz Hadi, ya kan? Jadi adanya jahil itu karena ada Islam, ya kan? Kan sebelum ada Islam kan nggak ada yang namanya jahiliyah, nggak ada kan? Nggak ada jahil, walaupun orang itu nggak ngerti nggak dikatakan jahiliyah. Tapi setelah ada Islam, ada yang disebut jahiliyah. Ya. Padahal Nabi Muhammad itu udah pinternya dari dulu, ya kan? Dari sebelum jadi Nabi udah pinter. Tapi nggak ada kata-kata jahil ketika nyebut apa tuh orang-orang yang mengamalkan apa tuh selain kebaikan, ya kan? Nggak disebut jahil. Ya itu. Makanya setelah kita masuk Islam, kita harus benar, kita harus pinter, kita tidak boleh bodoh. Makanya kita harus belajar, ya, belajar sesuai kesanggupan kita masing-masing, ya kan? Karena kita beramal juga sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing, ya kan? Di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir kan jelas tuh bahwa kita apa tuh tidak akan dibebani sesuai dengan kesanggupan kita, ya kan? Surat Al-Baqarah ayat yang terakhir 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah ini. Jadi apa tuh? Allah tidak akan membebani ibadah kita selain kesanggupan kita. Kita sanggupnya zikirnya sedikit ya sedikit. Kalau yang sanggupnya banyak ya silakan untuk yang banyak. Karena nanti kedudukannya beda, yang banyak dengan yang sedikit. Kalau yang menginginkan jannahnya lebih indah ya zikirnya yang banyak. Kalau cuman yang penting saya dapat surga. Kan ada orang seperti itu, ya kan? Ada yang penting sudah dapat surga, yang penting saya sudah selamat. Tapi ada yang tidak puas. Saya ingin selamat, tapi saya ingin mendapatkan yang VIP yang lebih indah lagi, ya kan? Kita sakit aja kadang-kadang kita milih yang tempatnya bagus, padahal kita sakit, ya kan? Walaupun tak rasanya juga tetap aja sakit. Masa kita yang
menginginkan keindahan, kita yang penting udah dapat. Nah ini jangan seperti itu. Jadi kita walaupun ada yang telah memberitahu, maksud Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah tidak akan memberikan beban sesuai dengan kesanggupannya, tapi kita harus semangat untuk mencari yang lebih. Makanya kita semangat untuk tolabul ilmi agar kita tidak mengikuti hawa nafsu. Karena tadi jelas bahwa penyebab penyimpangan adalah karena hawa nafsu, karena keinginan. Ya karena lihat tadi, karena dia nggak tahan, akhirnya dia belok. Karena dia tahan, akhirnya dia menyelisih jalan yang lurus. Atau karena dia bodoh, karena dia tidak tahu yang benar, akhirnya dia berbelok. Nah ini kita maka jangan sampai bodoh dan jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi pengikutan kepada hawa nafsu, terutama hawa nafsu yang jahil atau hawa nafsu yang bodoh, itu nggak boleh diikutin. Yaitu telah menimbulkan sebab-sebab perpecahan yang lainnya yang banyak sekali. Jadi apa tuh? Dengan kita mengikuti hawa nafsu dan kejahilan tadi akan menyebabkan perpecahan yang banyak. Nah itu. Apa karena hawa nafsu. Karena kita keinginan kita dengan hawa nafsu kita akhirnya apa tuh? Akan menimbulkan perpecahan yang banyak. Makanya kita jangan sampai ikutin hawa nafsu dan kita jangan sampai bodoh. Kita harus pinter. Makanya kita harus belajar. Makanya kita ini diwajibkan untuk belajar. Tolabul ilmi sampai nanti kita masuk liang lahat. Liang lahat kita baru berhenti. Nah, itu jangan sampai tertipu. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada subuh hari ini. Nanti kita lanjutkan pekan depan, yaitu tentang sejarah awal perpecahan. Nah ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.